Salam. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara semua yang ada di ruangan ibadah ini dan di rumah dimanapun saudara berada. Biarlah kasih Tuhan selalu menyertai dan menguatkan saudara-saudara. Mari saat ini kita memberikan hati kita untuk konsentrasi mendengarkan firman Tuhan, karena firman Tuhan itu adalah benih yang akan bertumbuh di dalam hidup kita semua. Hari ini saya akan sharing tentang tujuan Tuhan menyelamatkan kita, yaitu agar kita bersekutu dengan Dia sampai selama-lamanya. Tetapi tujuan yang berikutnya adalah kita boleh bersekutu dengan satu sama yang lain dalam Kristus, bukan saja sekarang di antara kita, tetapi bersama Dia di sorga kekal. Nah, sebelum kita ke sorga, disinilah tempat kita belajar untuk kita bersekutu dengan anak-anak Tuhan Yesus. Kita bersaudara di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, bagian untuk menyembah kepada Tuhan dan bersekutu dengan Tuhan itu punya masalah sendiri. Tetapi masalah yang lebih besar di dunia ini adalah masalah antara satu sama yang lain. Jikalau kita lihat saudara-saudara, bangsa selalu melawan bangsa yang lain. Ya, kalau kita lihat di dunia politik, satu negara ingin lebih menguasai satu yang lain dalam bentuk apapun, dan kita juga lihat partai politik saling menggigit di sana satu sama yang lain, partai ini menyerang satu sama yang lain. Manusia ini tidak ada keharmonisan. Ya, saudara-saudara lihat, dan bukan itu saja, saudara yang dari dunia bisnis, saudara tahu bahwa persaingan di dalam dunia bisnis itu sangat gencar sekali. Yang satu buka toko ayam di sana, tidak lama lagi satu sudah buka di sana untuk bersaing. Ada bersaudara saja buka toko restoran di kiri kanan, tetapi bermusuhan satu sama yang lain. Itu di dunia bisnis. Dunia bisnis ada yang lebih sedikit sahamnya atau keuntungannya, yang lain sudah iri hati. Saudara temukan itu semua di muka bumi ini. Dan bukan itu saja, saudara-saudara, di keluarga pun saya dan Ibu Ruth harus banyak mendedikasikan hidup kami untuk berurusan dengan suami istri yang saling bilang mungkin saling baku hantam gitu, tapi ada juga suami istri yang sehati lawan mertua, ada lagi macam-macam, tidak pernah beres di muka bumi ini. Tetapi kalau kita hari ini mendengarkan firman Tuhan, agar kita memiliki hati yang benar, sehingga dimanapun kita berada, kita adalah pribadi yang membawa kasih, membawa keharmonisan, membawa damai sejahtera, dan dunia boleh melihat bahwa Kristus ada di tengah-tengah kita. Itu tujuan daripada kita hari ini, rindu agar saudara-saudara boleh pulang memperoleh bagaimana kita bisa bersekutu dengan satu sama yang lain, bukan persekutuan yang asal-asalan, ya. Kalau persekutuan hanya basa-basi itu banyak, atau persekutuan yang palsu itu banyak. Persekutuan yang palsu itu hanya datang, hanya mau melihat apa yang bisa saya peroleh dari kelompok ini atau orang ini, itu banyak. Tapi bukan itu kerinduan Tuhan. Kerinduan Tuhan adalah sama seperti Kristus telah mengasihi kita, biarlah kita semua saling mengasihi. Itulah yang Tuhan rindukan. Nah, saudara-saudara mungkin bilang, ya itu kita sudah lakukan. Saya bilang, katakan, ya kita lakukan karena semuanya baik-baik. Saudara-saudara, semuanya menyenangkan hati kita. Persekutuan demikian mudah, saudara-saudara. Kenapa? Karena kita tidak berbicara masalah yang menyakitkan satu sama yang lain. Paling kita hanya menguatkan satu sama yang lain. Semua orang terima itu. Tetapi masalah datang saat ada persaingan, ada perselisihan. Itulah
timbul. Dan saya sudah melihat sendiri bagaimana orang tua dan anak pun bisa saling bermusuhan hanya karena perselisihan di antara pendapat ataukah masalah-masalah lain termasuk masalah keuangan. Saudara-saudara yang dikasihi, hari ini kita akan baca dari satu firman Tuhan diambil dari 1 Yohanes, ya, surat Yohanes, bukan Injil Yohanes tapi surat Yohanes kepada jemaat ya yang ada di dalam pasal yang ketiga, 1 Yohanes pasal yang ketiga, ayat, saya sudah catat kalau tidak salah ayat 11. Oke. 1 Yohanes pasal yang ketiga, ayat 11 sampai ayat yang ke-18. Saudara-saudara yang ada di rumah, boleh baca di sini, tapi saya selalu anjurkan ada Alkitab, karena di Alkitab saudara bisa mark atau ada titik atau lingkaran apapun supaya saudara menemukan ayat itu sedang berbicara kepada kita semua. Kasih terhadap saudara sebagai tanda hidup baru. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Janganlah kamu heran, saudara-saudara, apabila dunia membenci kamu. Kita ketahui bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita, bahwa kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Saudara-saudara yang dikasihi, tema khotbah hari ini adalah saya sebut Kain Factor. Kain, ya, Kain, anak dari Adam yang pertama. Adiknya bernama siapa yang masih ingat? Abel, ya. Di firman Tuhan, sesudah Adam dan Hawa tidak mentaati Tuhan, mereka dikeluarkan dari Taman Eden. Dari sana mereka sebagai suami istri melahirkan 2 anak. Yang pertama itu, tetapi Abelnya sudah mati, Tuhan mempercayakan lagi ada anak yang lain. Saudara-saudara yang dikasihi, kita lihat di sini apa itu yang saya maksud dengan Kain Factor. Karena ini semua ada di dalam semua manusia yang ada di muka bumi ini. Ya, semua yang lahir dari keturunan Adam itu ada Kain Factor di dalam hidupnya. Itu yang hari ini saya rindukan, bahwa ini dikeluarkan di hidup kita, digantikan dengan yang baru yang namanya Kristus Factor di dalam hidup kita yang akan membuat perubahan dalam hidup kita. Dan kalau ini ada dalam hidup kita, saudara, saya berani katakan masalah yang kita semua pernah hadapi itu bisa disingkirkan dari hidup kita. Keluarga kita akan lebih harmonis, pertemanan kita, persaudaraan kita, dimanapun kita berada, kita
akan memiliki kehidupan yang membawa damai di muka bumi ini. Saudara-saudara yang kasih, hari ini kita lihat apa saja yang ada di dalam kain yang membuat seorang kakak bisa membunuh adik. Saudara-saudara, apa saja yang ada di dalamnya yang membuat dia mengambil satu tindakan untuk melenyapkan adiknya dari muka bumi ini. Saudara-saudara, saudara sadar nggak? Kita semua sudah pernah baca ceritanya. Siapa di sini yang masih belum pernah baca cerita tentang Kain? Ya, oke. Mereka sesudah keluar dari Taman Eden, mereka ada bikin perumahan, mereka pertanian. Kain membuat hidupnya dari menghasilkan pertanian. Adiknya Abel peternakan. Ya, jadi suatu waktu mereka mengambil keputusan untuk sama-sama membawa persembahan kepada Tuhan. Ya, karena pasti dididik oleh ayahnya bahwa Tuhan itu ada. Karena fellowship bapak mamanya, jadi mereka datang membawa. Nah, Kain membawa hasil pertaniannya, ya. Saya tidak tahu berupa apa pada waktu itu, yang pasti mungkin gandum itu salah satu, ya, atau apa yang hal-hal yang baik untuk Tuhan, ya. Dan juga Abel membawa binatang, kemungkinan besar seekor domba untuk dibawa dipersembahkan. Dan di situ kita lihat Abel punya diterima oleh Tuhan. Ya, di menyenangkan hati Tuhan. Sedangkan Kain punya, dia, ya orang bilang beginilah, ada yang cerita dulu seperti Abel punya asapnya itu sampai naik ke sorga. Sedangkan dia punya hanya mungkin asapnya keluar sedikit karena mereka bakar ya biasanya. Hanya di sekitar sini terus menghilang. Dia tahu bahwa dia punya tidak diterima. Dan pada waktu dia tidak diterima, firman Tuhan katakan, dia marah. Dia marah, ya. Dan dia ambil keputusan untuk mengajak saudaranya pergi ke padang, dan dalam perjalanan atau di tempat itu, dia membunuh adiknya. Saudara-saudara, mengapa seorang bisa membunuh adiknya? Dan saudara-saudara harus katakan, harus jujur bahwa setiap dari kita, kalau kita manusia, kalau belum ada hukum yang berkata jangan membunuh di kitab Taurat, dan juga pemerintah hukumnya yang keras, kalau siapa yang membunuh dimasukin penjara, ya. Jadi setiap kita manusia ini sebenarnya tuh kalau marah berlebihan itu biasanya juga ada satu keinginan untuk membunuh. Mungkin saudara bilang, oh kita enggak ya, karena mungkin saudara belum pernah rasakan bagaimana seseorang membunuh saudara saya, saudara ya saudaramu. Jadi saudara tidak mungkin pikir membunuh. Tapi kalau saudara pernah melihat saudara punya adik atau kakak atau orang tua dibunuh, timbul perasaan ingin membunuh juga, balaskan, itu secara natural. Itu yang saya katakan, semua dari kita tuh ada kain faktor di dalam hidup kita. Tetapi saya akan percaya bahwa sesudah ini kita akan mengalami hal yang baru di dalam hidup kita. Saudara-saudara, faktor pertama yang dimiliki sebenarnya adalah kesombongan dari Kain. Dia ada kesombongan, kenapa dia punya tidak diterima, sedangkan adiknya diterima. Dan ini adalah dosa paling utama dari manusia sejak manusia melawan Tuhan di Taman Eden. Itu ada semua. Kesombongan itu tidak perlu harus diajarkan. Itu ada di dalam hidup kita. Saat kita merasa disinggung, langsung muka kita merah, telinga kita panas, itu tandanya bahwa kita ini sebenarnya tuh kesombongan kita sedang disentuh. Ya,
Saudara mungkin tidak inilah aja, mungkin hal yang kecil aja. Saudara sebagai orang tua, ada anak yang datang kepada saudara dan berkata, oh saya mau kawin papa, mama saya mau kawin dengan si ini. Tanpa berunding dulu dengan saudara, saudara langsung rasa apa? Rasa tersinggung, rasa marah. Saudara-saudara, itu hanya salah satu hal. Itu dari anak aja. Belum orang lain, apalagi dari orang yang menyakiti saudara. Semua dari kita ada faktor di dalam hidup kita itu kesombongan. Dan saya percaya kita hanya bisa lawan dengan kesombongan saat kuasa kerendahan hati Kristus itu menggantikan kesombongan itu dengan kerendahan hati. Dan sesudah kesombongan itu biasanya itu timbul iri hati. Iri hati. Dia iri hati, Kain itu iri hati ya karena apa? Adikku diterima. Kenapa saya tidak? Saudara mungkin pikir itu Kain. Tetapi sebenarnya semua manusia ini karena persaingan, karena iri hati bersaing sebegitu rupa, sehingga saudara melihat ada ipar dengan ipar atau dengan saudara saling berselisih. Oh enggak di sini ya, puji Tuhan ya. Di mana-mana selalu ada itu saya dengar. Kalau yang satu pakai tas merek ini, kalau yang ini tidak, rasanya kenapa dia bisa pakai, kenapa saya tidak? Timbul itu iri hati itu ada di dalam hidup kita. Mungkin saudara belum bisa rasakan itu karena saudara belum melihat. Ada orang yang punya tas, ya saya bertanya berapa harga tas ini yang kecil ini, ya. Tas yang kecil, ukur tas Louis Vuitton. Dia bilang ini special edition, hanya beberapa di muka bumi ini. Saya beli 63.000. Saya bilang saya akan beli mobil 2 biji. Saya bilang kalau saya. Tapi dia bilang apa? Tas kecil gini aja. Saudara-saudara, kenapa? Mungkin dia punya bos, punya ada yang lebih, ada yang mungkin harga 30.000, dia ingin dia punya lebih lagi. Inilah manusia. Ini ada semua. Dan sesudah iri hati timbul apa? Kalau tidak ini timbul amarah kan, tidak tercapai amarah. Saudara lihat, amarah saya tulis di sini, sesudah amarah yang tidak terkontrol, dia mulai timbul perasaan dendam. Ya kan? Ada nih faktor ini semua. Kita semua, amarah itu ada dalam hidup kita. Amarah itulah menjadi persoalan besar di dalam keluarga, di luar sana. Berapa banyak saudara-saudara lihat itu ada orang yang nyetir mobil, terus ada yang kebut liwat sedikit, timbul amarah, timbul tersinggung. Ya kenapa kok dia bisa potong saya di depan? Timbul kebut-kebutan, akhirnya turun berkelahi. Saudara pernah perhatikan berapa yang berkelahi sampai bunuh-bunuhan hanya dalam emosi saja, amarah itu. Ini juga pernah ada dalam hidup saya. Tapi puji Tuhan karena Tuhan Yesus sudah merubah. Dulu zaman dulu kalau berani orang ngatain saya panggil turun berkelahi memang. Tetapi puji syukur Tuhan sudah menggantikan Sam yang lama dengan Kristus di dalam hidupku. Saudara-saudara, lihat sesudah itu kalau timbul itu mulai timbul akal bulus dari dia. Dia mulai menipu adiknya, ayo kita jalan-jalan dong. Tapi di dalam hatinya ingin apa? Membunuh adiknya kan rencananya. Jadi kalau orang yang ada ini faktor-faktor ini ada semua. Dan biasanya manusia kalau keinginannya tidak tercapai, dia akan pakai cara apa saja untuk menipu dalam apapun untuk memperoleh apa yang dia inginkan. Sesudah itu saudara-saudara, bukan saja menipu, dia membunuh. Ya, kita lihat ini faktor ini. Faktor membunuh ini ada di dalam kita. Saudara katakan, oh kita enggak. Memang benar. Jangan sekali-sekali. Tetapi berapa banyak dari kita yang ada dendam. Dan Tuhan Yesus katakan, barang siapa yang membenci saudaramu, engkau sebenarnya sudah membunuh. Saudara-saudara. Dan firman Tuhan katakan, orang yang membunuh tidak ada kehidupan kekal itu ada di dalam hidupnya. Saat orang membenci, saat seseorang membenci, saya meragukan Kristus itu ada di dalam hidup.
mungkin di bibirnya, mungkin di ibadahnya, mungkin di KTP-nya, mungkin di surat baptisannya, tetapi benar-benar Tuhan Yesus tidak rule di dalam hidupnya. Yang rule ada di dalam hidupnya adalah Kain. Anak dari Adam itulah yang ada. Hasil dari ketidaktaatan dari orang tua, maka menghasilkan makin besar. Saudara lihat, Adam kan tidak banyak tulis dosanya kan, tetapi saudara perhatikan Kain. Makin dosa, makin banyak. Dan sampai saat ini, dosa itu makin begitu banyak, termasuk penipuan, cyber, yang pakai dengan teknologi digital yang begitu luar biasa saat ini. Oleh karena itu saudara-saudara, ya jangan sampai Kain faktor itu ada di dalam hidup kita. Saya hanya ingin bagikan kepada saudara, dan berikutnya lagi, kalau sesudah Tuhan tanya ke dia bilang apa? Emangnya gua ngurusin adikku, penjaga adikku. Kalau orang yang memiliki Kain faktor, yang ada kesombongan, dia tidak peduli orang lain. Saudara kalau baca itu ada ya waktu Tuhan tanya, Kain di mana adikmu? Kalau bahasa zaman sekarang, emangnya gue peduli? Gitu. Itulah hati-hati dengan kita yang tidak peduli terhadap sesama kita. Ya, kita dengar bahwa di muka bumi ini kita tidak bisa menolong sebuah orang. Tetapi saya percaya setiap dari kita, Tuhan akan menyentuh hati kita untuk menolong minimal pribadi-pribadi yang Ia percayakan di dalam hidup kita. Saudara-saudara, dunia ini sudah penuh dengan sifat-sifat ini. Dan makin akhir-akhir ini makin melihat hanya masalah vaksin saja untuk menolong sesama manusia. Negara-negara Eropa blok ekspor yang dibuat di Eropa untuk dikirim ke lain negara. Saudara, untuk apa? Supaya mereka bilang, me first. Saudara lihat, puji Tuhan di Australia, kita tidak ada masalah. Kita mengucap syukur. Itu karena saya percaya kasih karunia yang Tuhan berikan melalui hikmat yang Ia berikan kepada Perdana Menteri kita yang takut akan Tuhan. Ya, tetapi kalau saudara ikutin bagaimana persaingan untuk membuat uang menjual vaksin-vaksin. Itu yang namanya mencari keuntungan di dalam penderitaan orang. Saya suka katakan memancing ikan di kolam yang keruh. Saudara-saudara, itu artinya apa? Orang dalam keadaan susah, kita berusaha untuk mencari. Itulah dunia. Sifat Kain itu turun-temurun, tidak bisa terputus kecuali saya ingin katakan, kecuali saat ini kita gantikan dengan Kristus. Oleh karena itu mengapa saya begitu sudah bilang dari dulu sampai sekarang berbicara tentang Tuhan Yesus Kristus. Karena saya melihat kuasa yang berbeda di dalam hidup. Ini kuasa yang mematikan, maut mematikan. Sedangkan Kristus, firman Tuhan katakan, Kristus datang, Ia membawa kasih. Kita aminkan, siapa di sini yang rindu hidupnya itu dikuasain, dipimpin, diarahkan selalu oleh kasih Kristus di dalam hidup ini. Dan saya percaya hari ini, kalau kita buka hati, kalau kita mau benar-benar berubah, Tuhan akan menggantikan yang baru, yang kekal, yang abadi dari sorga. Di mana dari pertama, Ia menciptakan manusia agar manusia memiliki ilahi di dalam hidupnya, kuasa kebenaran. Kita lihat Tuhan Yesus beda kan? Tuhan Yesus rendah hati. Kalau kita baca, Ia yang datang dari sorga, menyangkal dirinya dan datang menjadi manusia. Seperti tadi ayat yang kita belajar tadi, apa? Bukan itu saja, Ia memberikan nyawanya untuk kita. Ya, Dia menyangkal semua kebesaran sorga untuk datang memberikan itu kepada kita. Bukan itu saja, ya. Di sini Dia memberikan korban. Ya, kalau yang tadi tidak mau berkorban, adiknya lebih, dia nggak mau.
Ya, Kain tidak mau berkorban, tapi Tuhan memberikan tubuhnya dan darahnya tercurah berkorban untuk saudara dan saya, untuk dunia ini, untuk semua orang berdosa yang terikat oleh Kain, boleh terikat oleh Kain faktor itu di dalam ini, menggantikan yang baru. Saudara-saudara, dia kalau Kain lihat adiknya, dia tidak mengampuni, bahkan dia membenci, iri hati. Kalau Tuhan Yesus memberikan apa? Pengampunan. Adakah kita memiliki pengampunan? Karena firman Tuhan kan barang siapa yang memberi barang siapa yang bermurah hati, kita akan memperoleh kemurahan. Tuhan bermurah hati. Manusia sebenarnya sudah berontak, sudah jahat. Kalau Tuhan mau hanya dengan sekejap saja, katakan musnahkan. Bisa kan? Bisa Tuhan katakan. Bisa. Bukan ini aja, kita belajar aja. Ini belum, saya nggak tahu bagaimana Tuhan bekerja, tetapi saya hanya ingin katakan, dengan virus sekecil ini aja, dunia udah gemeter. Benar nggak? Dunia udah ketakutan. Di mana-mana. Tiap kali bicara, rasanya udah ketakutan. Saudara-saudara, tetapi kalau kita ada dalam Tuhan, Tuhan itu luar biasa. Ya, dia mengampuni, ya, dia merindukan yang baik dari kita. Harap apapun yang kita hadapi, dia tetap merindukan yang baik kepada kita. Sama seperti seorang ayah ibu yang mengasihi anaknya. Meskipun anaknya sudah salah bagaimanapun, dia tetap merindukan yang baik dari anak-anak. Apalagi Bapa di sorga tetap merindukan agar dunia ini, termasuk kita semua orang percaya, supaya kita bisa hidup di dalam kasih keharmonisan, koinonia, ya fellowship tadi, bahasa Inggrisnya fellowship, persekutuan, bahasa aslinya koinonia itu biarlah kita bersekutu dengan sejati, dengan hati penuh kasih. Ya, Tuhan Yesus datang untuk memberikan hidup. Kain datang untuk mengambil hidup adiknya. Benar gak? Ya bunuh. Tapi Tuhan Yesus datang untuk mengambil memberikan hidup kepada kita. Bahkan bukan hidup sekarang ini saja, tetapi hidup kekal selama-lamanya. Saudara-saudara, saat kita ada dalam Tuhan Yesus itu, baru hidup yang sesungguhnya itu ada, saudara-saudara. Kalau menurut saya orang belum menemukan Yesus di dalam hidupnya, dia masih eksis saja sebagai manusia, tetapi rohnya itu mati. Tidak memiliki kehidupan surgawi itu di dalam hidup. Jadi kita perlu ada Tuhan Yesus untuk di ayat yang berikutnya, kalau Kainnya tidak peduli, Tuhan Yesus peduli. Waktu kita lihat, ya, waktu di situ kalau kita lihat kalau Kain, ya, dia tidak peduli. Tapi Tuhan Yesus, waktu lihat orang kusta, ingat loh, saya tambahkan sedikit. Orang kusta zaman itu sama seperti orang yang kena COVID sekarang ini. Ya, dia harus ditaruh di koloni sendiri. Kalau kita bilang ini karantin, ya, dia harus ditaruh di koloni sampai sudah sembuh. Dia sudah harus diketemukan, dibuktikan oleh seorang priest, imam bahwa dia sudah sembuh, baru dia boleh kembali ke masyarakat. Tetapi sakit kusta itu kebanyakan sulit sembuh pada zaman itu. Beda dengan zaman sekarang sudah lebih ditemukan obatnya. Saudara-saudara, mereka dikucilkan. Pakai pakaian orang kusta. Mereka harus pakai pakaian itu. Sama pengemis punya pakaiannya sendiri. Orang kusta pakai pakaian itu, ya. Dan waktu mereka cari makan di kampung, sebelum mereka masuk, mereka harus pakai ini, ada bunyi-bunyian. Itu tanda mereka datang. Ya, dan bukan itu, mereka berteriak, najis, najis. Jadi orang kampung harus keluar, lari, atau masuk sembunyi di rumah. Sama seperti sekarang. Kalau ada bilang COVID di salah satu restoran, langsung sabab itu sepi habis. Benar-benar enggak? Kita alami itu semua ya. Saudara-saudara, zaman itu. Tetapi kita lihat inilah bedanya. Kristus itu. Untuk kita bisa memiliki persekutuan yang sejati. Itu yang runduhkan. Itu kita harus mengasihi seperti ayat kata. Kita harus mengasihi karena itu perintah.
perintah yang paling utama adalah kita harus mengasihi Tuhan kita. Karena untuk itu kita ada, untuk itu kita hidup, untuk itu kita diselamat dan mengasihi sesama kita. Itu perintah. Jangan pikir itu option. No. Kalau kita tidak mengasihi saudara kita, saya hanya ingin katakan, saya ragu kita mengasihi Tuhan kita. Satu orang boleh berbicara tiap minggu, aku mengasihi Tuhan. Kalau dia tidak mengasihi saudaranya, dia omong kosong. Atau bahasa yang saya tulis di situ, apa? Yakobus 2 ayat 20, Yakobus 2 ayat 20 katakan apa? Yakobus 20 ayat 20. Perbuatan iman tanpa perbuatan itu sebenarnya apa? Nil, kosong. Saudara-saudara, iman tanpa perbuatan adalah kosong. Jadi orang percaya itu hanya bisa dikatakan dia orang percaya sesudah dia buktikan dari mulutnya dan perbuatannya. Saudara-saudara yang dikasihi, inilah Tuhan kita. Hari ini saya rindu bahwa saudara dimanapun saudara berada. Saudara rindu agar saudara tidak terikat. Karena kind factor ini yang sebenarnya mengikat kita. Berapa banyak dari kita tidak ingin marah tapi tiba-tiba tersinggung sedikit dari salah bicara saudara kita, istri kita, atau suami kita, atau anak kita. Langsung kita emosi. Benar nggak itu? Pernah nggak? Atau customer omong salah sedikit kita sudah bilang kamu keluar. Sedangkan mungkin siapa tahu customer itu adalah customer yang bagus. Berapa banyak dari itu merugikan kita. Merugikan kita. Berapa banyak orang keluar dari tempat kerja karena bos salah ngomong. Ya sedikit dia tersinggung langsung dia keluar. Habis itu setahun tidak ada kerjaan. Saudara-saudara, kenapa? Setiap kali kita dikontrol oleh Adam, biasanya kita yang rugi sendiri. Hari ini saya percaya bahwa jika saudara lihat bahwa keluarga ingin lebih harmonis, keluarga ingin lebih berbahagia, suami istri boleh duduk, tertawa, menyanyi sama-sama, memiliki hidup yang harmonis, hanya satu, keluarkan itu semua dari hidup kita. Matikan, firman Tuhan katakan, ini ya, matikan yang Adam itu, yang dari Kain itu dari hidup kita. Gantikan dengan Adam yang kedua, yaitu Kristus yang memberikan hidup dan keselamatan. Dan saya percaya, jangan hanya kita dengar saja, tetapi harus bertindak. Tuhan, saya mau jadi ciptaan yang baru. Karena di dalam Kristus kita adalah ciptaan yang baru. Saudara-saudara, saya di sini katakan kita harus berubah. Kita harus selesaikan dengan hidup lama kita. Kita harus ditransformasikan. Kita harus tinggalkan hidup lama itu untuk kita bisa memiliki baru. Kenapa? Kalau kita tidak hidup baru, kita tidak ada hidup baru, kita tidak mungkin bisa memiliki buah-buah yang diinginkan. Saudara-saudara, bagaimana kalau kita bisa berbuah, sedangkan yang ada masih ada segala macam kind factor itu di dalam hidup kita. Saya hanya berikan contoh. Di belakang rumah kami, di halaman di Gosford, ya karena beberapa tahun itu, ini gambar-gambarnya. Ya, saudara harus tahu. Ya, saya hanya gambar ini bukan bikin saudara ini sedikit. Ada challenge untuk saudara. Halamanku pun aku bisa perbaikin. Saudara-saudara, ini beberapa bulan yang lalu waktu kita tiba di sana penuh dengan weed, rumput liar itu. Sampai tinggi-tinggi. Kenapa? Karena saya jarang ke sana, tidak pelihara. Dan rumput liar itu bermacam-macam. Mulai dari jenis ini. Ada satu yang lebih mengerikan. Tetangga saya namakan itu the curse. Ya, namanya itu kutuk. Kalau siapa yang punya ini adalah kutuk, saudara tahu, dia bagaikan bawang. Ya, bawang-bawang. Seperti onion. Saudara lihat yang ada bunganya. Kalau dia keluar bunga, dia akan terbang kemana-mana. Dia punya benih itu. Tapi kalau kita ambil bunganya, dia berbuah di bawah. Dan seperti bawang. Jadi dia tumbuh dari bawah berlipat ganda. Luar biasa. Dan kita cabut sulit sekali. Tetapi dengan pelan-pelan, saya bersihkan terus. Akhirnya saya buang dan saya tanamkan. Itu yang kiri, saudara lihat itu apa tuh? Apa tuh? Ada yang tahu nggak sebelah kiri itu? Kunyit. Bahasa Inggrisnya apa? Turmeric, healthy food.
super healthy food itu. Yang itu nomor 2 orang Indonesia suka itu cili-cili. Ya, dulunya dia tinggal kecil sudah mau mati di semak, dia sudah dikelilingin oleh yang lain. Saya pindahin, saya pelihara, dia bisa berbuah dengan luar biasa. Jadi sekarang hidup kita kelihatan dikelilingi oleh, tapi kalau dimerdekakan, potensialnya itu satu pohon bisa ratusan buah. Saudara-saudara lihat itu. Ya, di dalam hidup kita, yang kanan mungkin saudara agak belum ingat itu. Singkong mentega, dia nggak ada tuh. Itu asalnya. Ini kan yang putih ya kita dapat. Ini singkong mentega. Ya, jadi ini saya tanam, saudara-saudara. Sesudah ini kenapa? Hidup kita itu akan berbuah. Hidup kita, siapa yang rindu hidupnya terus berbuah. Seperti perkataan Tuhan. 30 kali lipat, 60 kali lipat, 108 kali lipat. Di dalam Mazmur katakan dia akan terus berbuah. Tidak akan henti. Segala musim dia akan berbuah. Saya punya ini akan terus berbuah, saudara-saudara. Kenapa? Kenapa? Karena apa? Saya buang itu yang namanya wheat semua. Tiap hari saya rajin, ada wheat kecil, sekarang saya bunuh. Dia harus keluar dari hidupku. Sedikit ada wheat dalam hidupku, saya buang. Saya buang. Kenapa? Karena kalau dia diizinkan besar, dia akan menekan ini yang pohon ini, yang bagus ini. Jadi kita harus buang supaya apa? Hidup baru dalam Kristus itu akan terus bertumbuh dalam kita. Firman Tuhan katakan, biarlah kasih kepada kita, kepada sesama kita itu bukan omong. Ya, ngomong manis itu saya nggak suka. Saudara, ngomong manis itu orang Australia bilang butter up atau smear gitu, bikin licin gitu, omong kosong itu. Itu tidak benar. Tuhan mau perbuatan mulai dari hati kita, penuh dengan kasih kepada sesama. Dan hari ini sebelum saya tutup, saudara-saudara, jikalau ada di antara saudara yang masih tidak senang dengan satu sama lain, datang bilang, saya mau bereskan. Apalagi sama mertua, ya, datang bilang, dengan rendah hati, saya mau bereskan. Dengan suami atau dengan istri, saya minta maaf. Kenapa? Saudara bisa diberkatin waktu tidur kalau tidurnya sudah damai sejahtera. Tadi mungkin yang klip yang sebelum perjamuan kudus, harmonis dalam keluarga itu, ya, harmonis dalam keluarga. Firman Tuhan katakan apa? Berkat dicurahkan. Berapa banyak berkat berlalu dari hidup kita. Karena waktu Tuhan mau kirim berkat, suruh malaikat bilang, wah itu suami istri kita mau kirim berkat. Tapi mereka tidur tuh gak sekamar lagi. Sudah satu di tempat tidur kiri, yang satu kanan. Sudah belakang-belakang aja. Sudah gak ini lagi. Karena apa? Karena bermusuhan. Saudara-saudara, berkat itu akan ke rumah Om Sam terus. Kalau tidak ada damai di dalam ini. Anak-anak, hidup dunia ini penuh dengan kekacauan. Saudara lihat saja kan, tiap hari news, saingan, opposition, nyerang pemerintah nyerang oposisi. Di Amerika, Biden, udahlah, memalukan saya lihat ini para pemimpin ini. Terus terang, memalukan. Ya namanya pemimpin bangsa, tapi adatnya enggak benar. Tapi hari ini, mari kita bangkit berdiri saat ini. Hari ini, siapa yang berani katakan bahwa Tuhan, saya rindu Christ Factor, kuasa faktor, karakter Kristus itu, jiwa Kristus, keteladanan Kristus itu, hukum Kristus itu menguasai hidup saya. Dan biarlah kain itu dilenyapkan dari hidupku, dimatikan dari hidupku, disingkirkan dari hidupku. Saya mau rendah hati. Saya tidak mau sombong lagi. Saya mau peduli. Saya tidak mau iri hati. Saya tidak mau bersaing. Semuanya saya hidup untuk kemuliaan Tuhan. Mari saat ini kita angkat tangan barang siapa yang rindu. Yang berani berkata, Tuhan, saya ingin hidup yang baru dalam hidupku. Mari Tuhan saat ini. Kau lihat setiap daripada anak-anak. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Pertobatan yang sejati. Berarti perubahan dalam berpikir, di dalam gaya hidup. Diangkat dari hidup anak-anakmu. Hari ini hamba berdoa biarlah engkau turunkan dalam kuasa-Mu
gantikan yang lama. Kami tidak sanggup Tuhan. Kasih karunia-Mu yang menyanggupkan kami untuk seperti Kristus. Mari Tuhan, penuhi hidup kami dengan Kristus. Pikiran Kristus, perasaan Kristus, hati Kristus ada di dalam hati kami. Rencana Kristus yang benar dalam hidup kami. Ubahlah Tuhan. Buanglah kesombongan dengan kerendahan hati. Buanglah ketidakpedulian dengan peduli. Buanglah tidak ada kasih dengan kasih-Mu dalam hidup kami. Buanglah hati yang membenci dengan mengampuni dan terus saling mengampuni. Hamba berdoa di dalam nama Bapa dan Roh Kudus, dalam nama Putra dan Roh Kudus.